Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kembali lagi di Edu Talks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas, dibawakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan UPTD BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi. Untuk hari ini sudah ada di depan saya bintang tamu kita, yaitu Kepala Bidang dari Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Yunus H. Yahya. Ya. Jadi gimana kabarnya nih Pak? Baik. Alhamdulillah baik-baik. Baik, oke. Iya. Jadi Pak, mungkin mau sebelum kita masuk ke topik hari ini, topik panas ya teman-teman. PPDB, banyak kontroversi tahun lalu yang kita dapat dari PPDB ini. Dan hari ini kita akan diberikan informasi glimpse dan himbauan mungkin dari Bapak Yunus ya. Oke, sebelum kita masuk di topik PPDB hari ini, mungkin kita ingin bertanya nih kepada Pak Yunus. Ya. Pak Yunus, bidang SMA ini fungsinya apa ya di Dinas Pendidikan? Kalau kita lihat dari nama lengkapnya, Bidang Pembinaan SMA, betul ya? Betul. Iya. Boleh Bapak jelaskan mungkin itu bagaimana? Ya. Silakan Pak. Terima kasih para pendengar, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk bisa bergabung di Edu Talks. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar, pembinaan SMA itu sendiri menangani 338 sekolah. Nah, Banyak ya. dari 338 satuan pendidikan itu, kita tentu ingin memastikan fungsi utamanya adalah memastikan layanan-layanan. Layanan Ya, pelayanan di satuan pendidikan maupun juga tentu kepentingan atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Iya, itu pelayanan dan kebutuhan itu seperti infrastruktur, guru, mungkin seperti itu ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, apalagi satuan pendidikan, tentu secara komprehensif tentu itu membicarakan hal tersebut dari sisi gurunya, dari sarana prasarananya, pembelajarannya. Namun memang kalau berbicara skop dinas pendidikan, tentu ada bidang teknis lain yang saling berkaitan maupun juga saling mendukung. Baik, oke. Terima kasih Pak atas overview dari bidang pembinaan SMA. Sangat-sangat informatif. Oke, teman-teman, pemirsa sekalian kita masuk ke topik panas hari ini, yaitu penerimaan peserta didik baru PPDB. Oke. Kita mulai Pak Yunus. Ya, baik. Oke. Pak Yunus mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran umum mengenai rencana pelaksanaan PPDB SMA di Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 yang ini. Ya, baik. Jadi PPDB ini kembali dilaksanakan pada tahun ini, tentu ini menjadi agenda rutin. Nah, di tahun kemarin betul memang Pak disampaikan kita sudah melakukan tentu hal yang baik dan yang terbaik karena itu melalui proses evaluasi. Ya. Tentu kita ingin lagi ke depan pada tahun ini juga tentu lebih baik lagi. Nah, tentu hal-hal ini juga melalui evaluasi yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Nah, memang ada beberapa hal yang kita ketahui bersama yang memang agak ramai kemarin di media. Tentu kita pahami bahwa berkaitan layanan ini berkaitan dengan masyarakat, tentu kita ingin melayani dengan baik, akan tetapi kami juga menyadari masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, di tahun ini harapan besar kita tidak terulang lagi hal-hal tersebut, tentu ada tindakan-tindakan atau evaluasi antisipasi namanya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menjelang PPDB 2025 nih Pak, kebijakan baru apa saja yang mungkin akan diterapkan Dinas Pendidikan untuk PPDB SMA ini? Ya, baik. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, para pendengar,
secara regulasi dari kementerian memang kita belum mendapatkan regulasi terbaru, namun sesuai dengan arahan bahwa ketika misalnya regulasi yang baru itu belum ada, tentu regulasi yang ada itu yang tetap kita implementasikan. Namun memang secara umum, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kita informasikan di awal bahwa PPDB yang kita laksanakan tahun ini ada beberapa hal-hal yang baru. Tentu yang baru ini sifatnya penyempurnaan. Oh, penyempurnaan Pak ya? Iya. Siap. Oke. Dalam mempersiapkan PPDB tahun ini, langkah-langkah apa saja yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan, khususnya dari bidang SMA? Iya. Jadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan, nah, tentu bagian dari evaluasi tahun kemarin. Pertama, kita ingin memperkuat tim kita di internal, karena lalu itu juga ada tim eksternal, ada pelibatan beberapa OPD Ya. kaitan dengan kebutuhan kita. Yang pertama itu ada Dukcapil. Dukcapil ya Pak? Dukcapil, lalu itu juga ada Dinas Sosial. Dinas Sosial? Itu juga BPMP pastinya, yang intens memang dari tahun-tahun sebelumnya bersama kita. Iya Pak. Nah, ada beberapa hal yang baru pada tahun ini kaitan dengan pelayanan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun kemarin itu kita uji coba secara online full, itu hanya di Kota Palu. Iya. Nah, tahun ini akan kita selenggarakan atau implementasikan online itu full ke 13 kabupaten kota. Wah, sangat masif itu Pak ya. Ya. Itu berarti sumber daya yang bakal dibutuhkan itu sangat besar ya, dibandingkan kemarin ya. Wah, itu kabar baik nih teman-teman, udah PPDB udah full online nih. Insya Allah ya Pak. Nah, jadi memang ada metode kita tadi, saya lanjutkan kaitan dengan sumber daya memang kita butuhkan. Nah, ada strategi yang kita lakukan. Selain dari dinas, tentu juga karena kita uji coba pertama kemarin Kota Palu, teman-teman di sekolah Kota Palu itu juga kita libatkan. Jadi sambil mereka juga penyelenggara, juga mereka akan membantu kepada teman-teman yang ada di kabupaten. Jadi ada istilahnya Bapak angkat lah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu inovasi juga kami buat, sehingga memang rentang kendali yang disampaikan tadi ini kan cukup besar, lalu itu jarak juga cukup jauh. Iya, jarak juga cukup jauh ya. Kira-kira itu salah satu strategi. Iya. Semoga lancar ya Pak ya. Iya. Amin. Oke. Nah, saya mau kupas ke inovasi atau di platform teknologi yang Bapak gunakan untuk mengimplementasikan PPDB sebesar ini. Sulawesi Tengah ini besar teman-teman, besar. Ya, jadi mungkin platform teknologi apa yang Bapak? Kaitan dengan platform teknologi. Nah, tadi dari sisi sumber daya. Nah, platform teknologi kita memang kan sudah memiliki sebuah aplikasi yang uji coba kemarin. Baik. Nah, tentu aplikasi ini sebagai bagian dari inovasi, sisa itu kami updating, kita kembangkan lagi, sehingga bisa menjawab tantangan dalam hal pelayanan 13 kabupaten. 13 kabupaten. Ya, kalau boleh tahu aplikasinya apa namanya, Pak? Ya, aplikasi PPDB lah namanya. Oh, belum ada official namanya ya. Nanti secara resmi lah. Nanti secara siap Pak. Kemudian secara resmi juga nanti pada saat menjelang secara resmi proses dimulainya PPDB itu akan kita launching dan dilaunching langsung oleh Kepala Dinas. Baik. Oke. Lanjut ya Pak. Ini ya terkait zonasi. Iya. Bagaimana mekanismenya akan diatur agar tujuan pemerataan pendidikan di Sulawesi Tengah bisa tercapai, Pak? Iya, baik. Nah, salah satu memang jalur yang memiliki tantangan berat. Di tahun kemarin memang ada beberapa hal juga yang masih kami alami dalam hal kendala. Yang pertama, sosialisasi. Nah, itu sosialisasi karena di beberapa laporan yang kami dapatkan memang pertama pemahaman masyarakat itu gitu. belum sampai, artinya pemahaman zonasi itu seperti apa. Nah, itu di sebagian besar masyarakat belum tahu persis. Nah, sehingga di tahun ini kita lakukan lagi strategi penguatan sosialisasi, itu satu. Lalu yang kedua kaitan dengan jangkauan pemerataan mendapatkan akses. Nah, ini adalah satu ide juga, konsep yang mungkin kita sempurnakan lagi dari hasil evaluasi kemarin. Nah, dari sisi aturan itu, zonasi itu kan minimal misalnya kalau 50%.
Nah, ini akan nanti mungkin kita naikkan 70 sampai 80. Tetapi di tingkat internal kami itu sudah kita diskusikan bersama dengan BPMP, sehingga nanti pada saat finalisasi kembali ke pimpinan kami, kepala dinas memutuskan. Kan tetapi konsep ini misalnya menaikkan persentase untuk zonasi, kita ingin memastikan bahwa jarak skop di lingkungan sekolah itu bisa lebih meluas. Iya, diperlebar lagi. Diperlebar lagi. Nah, itu kira-kira salah satu ide zonasi. Iya, satu pertanyaan kecil Pak. Kemarin kan Bapak katakan udah dilaksanakan sosialisasi. Boleh pemirsa tahu sosialisasinya itu di sekolah kah atau di masyarakat atau di mana? Baik. Nah, strategi sosialisasi kami sendiri dari dinas itu akan melakukan sosialisasi, tentu lebih memperbanyak jumlah pamflet ya. Iya, pamflet. Termasuk juga tentu mungkin di tempat-tempat umum. Iya. Kita juga memberi informasi. Lalu kita wajibkan semua sekolah itu minimal satu ada papan penyampaian informasi. Nah, termasuk juga cabang dinas. Itu juga kita minta diwajibkan, karena kemarin teman-teman sekolah itu sudah melakukan, akan tapi ini lebih kita pertegas lagi bahwa tempat penyampaian sosialisasi informasi itu tidak hanya di sekolah, kita juga harus memperhatikan titik-titik lokasi penempatan sehingga mungkin lebih mudah dilihat, tidak tersembunyi dan sebagainya. Oh gitu ya, berarti dia masih dalam bentuk media cetak ya Pak? Ya, media cetak. Nah, kita juga akan memperkuat kerjasama, yang termasuk tentu EduTools ini juga menjadi sarana salah satunya. Insya Allah. Lalu kita tentu mohon kerjasamanya mensupport kita. Ini mungkin nanti kita buat rutin. Siap. Sehingga ada updating itu bisa kita sampaikan melalui media ini. Lalu juga kita perkuat media-media sosial yang lain. Nah, kemarin juga sudah kita lakukan, cuma memang jumlahnya masih sangat kecil, karena memang kita masih terpusat uji coba. Iya, Pak. Nah, ke depan itu lagi kita perkuatkan media-media itu, termasuk RRI juga, melalui radio RRI itu juga rutin, termasuk TVRI. Oh, TVRI juga ya. Nah, ini ada tambahan berarti kita, ini podcast ini, ya kira-kira ini juga menjadi semangat buat kita, sehingga nanti perkembangan progres setiap harinya, setiap periodenya itu bisa kita sampaikan melalui media ini. Iya, baik Pak. Ya. Oke, kita lanjut Pak. Untuk jalur prestasi nih Pak, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua, apakah ada rencana perubahan atau penyesuaian kuota di PPDB 2025? Iya, jadi dari sisi jalur prestasi, nah prestasi kemarin memang ada beberapa hal, beberapa laporan juga kami dapatkan, sehingga itu menjadi evaluasi buat kami, penyempurnaan. Hari ini teman-teman lagi di Dukcapil, nah kaitan dengan keabsahan, tim keabsahan. Jadi keabsahan ini kaitan dengan sertifikat, kemudian termasuk tentu semua jalur ini identitas kartu keluarga. Gitu. Nah, itu yang kita ingin perkuat lagi, sehingga dengan Dukcapil tahun ini insya Allah kita intens betul bekerja sama, dan jelas di situ apa tugas kita masing-masing, apa yang bisa kita dibantu. Nah, pada hari ini juga ada pertemuan di Dukcapil, kita juga sudah lakukan MOU dengan Dukcapil, termasuk juga Dinas Sosial, karena kaitannya tadi afirmasi anak-anak kita yang tidak mampu, keluarga tidak mampu. Nah, ada justifikasi keabsahan dari identitas kartu maupun juga sertifikat. Nah, kaitan dengan prestasi ini kita juga akan melakukan. Sudah jadi suratnya, hari ini insya Allah kita kirim kepada para kepala daerah tingkat 2. Ya. Nah, kita minta, karena ada aplikasi kementerian itu namanya Sinte. Sinte. Nah, itu kan kemarin kita agak repot, karena dari sisi keabsahan betul-betul belum ada sarana by aplikasi. Nah, tahun ini di 3 bulan lalu kami sudah berkoordinasi dengan kementerian. Kementerian itu memberi akses ke kita. Jadi nanti keabsahan dari sisi sertifikat dari jalur prestasi itu sendiri, kita mainnya di by aplikasi. By aplikasi ya Pak. Jadi tingkat kesalahannya kurang lah. Ya, hampir tidak ada, karena memang sudah terverifikasi otomatis oleh kementerian. Baik. Nah,
Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dinas, sehingga yang kita lakukan yang pertama adalah memperkuat sosialisasi, mendorong teman-teman sekolah SMP, khususnya di semua kabupaten itu, agar segera menginput di by aplikasi itu. Nah, surat kami kirim hari ini kepada wali kota, bupati. Kenapa wali kota, bupati? Karena kita ingin betul-betul memperkuat dan memastikan bisa instruksi itu dilaksanakan oleh teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ini upayanya bidang SMA ini sampai ke Dukcapil, sampai ke aplikasi Dinas Sosial ya. Ini hanya untuk memastikan kalau penerima afirmasi ini tepat sasaran ya Pak. Ya? Wah, luar biasa teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Ini kayaknya udah kita bahas tadi ya Pak ya. Tapi mungkin diulas lagi sedikit. Ya. Tadi kan Bapak udah paparkan kemarin itu sosialisasinya via media cetak. Iya. Nah, ini pertanyaan nomor 7 mungkin tadi udah Bapak cover. Strategi apa saja yang akan diterapkan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasi informasi terkait peraturan dan tahapan? Tadi Bapak udah bilang bakal ada pamflet, media sosial dan podcast ini juga. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja Pak atau ada yang lain lagi? Iya, jadi mungkin intensitasnya lebih kita tingkatkan lagi. Oh, lebih. Ya, kalau kemarin kita mainnya di IG, Snap dan sebagainya di media itu, kemudian di FB, ya tentu kami juga berharap karena jangkauan kita ini lebih luas. Iya, lebih luas ya. Nah, itu di Juknis sendiri ada kewajiban-kewajiban kepala sekolah itu, kemudian juga teman-teman cabang dinas dalam hal sosialisasi. Kita serahkan ke mereka apakah dalam bentuk strategi lain selain yang sudah kita tentukan, itu kami silakan karena tentu setiap daerah itu memiliki tantangan sendiri. Kayak misalnya di pulau. Nah, tentu di pulau metode yang harus sosialisasinya juga harus lain. Iya, harus disesuaikan. Ya, disesuaikan. Mungkin di tempat-tempat masyarakat berkumpul, ya harus ada minimal ada penyampaian lah di situ dalam bentuk misalnya media-media poster atau apalah kira-kira seperti itu. Baik. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya ini masuk ke topik yang lebih panas lagi Pak. Iya. Siap. Ini perkara kecurangan nih teman-teman. Oke, langkah-langkah preventif apa saja yang akan diambil untuk mencegah potensi kecurangan atau penyalahgunaan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB nanti, Pak? Ya, jadi banyak hal yang kita lakukan. Kita ingin pastikan bahwa hak itu sama. Kemudian memastikan bahwa penyelenggara itu bisa dipercaya, tentu hal itu. Nah, yang pertama dalam hal pelibatan yang terkait. Nah, ombudsman itu kita libatkan dari proses awal sampai kepada tahapan evaluasi. Sehingga lembaga ini juga kita ingin mereka langsung berpartisipasi, ikut serta mengawasi. Nah, di sisi lain tentu dalam bentuk komitmen kita bersama dengan teman-teman keseluruhan sampai di satuan pendidikan, penegasan betul dalam bentuk perjanjian, fakta integritas. Itu dibuat. Jadi ada fakta integritas antara kepala dinas dengan kepala sekolah, kepala cabang dinas, dan seluruh rekan-rekan yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Nah, sanksinya itu berat. Oh, berat ya. Sanksinya berat. Bu Kadis sudah sampaikan bahwa kira-kira kalau ada yang bermain ya sampai pemecatan. Oh, pemecatan ya Pak. Ya, kira-kira. Nah, itu tentu tindakan seperti itu kita juga lakukan cara-cara yang lain. Nah, betul-betul sistem kerja ini kan aplikasi. Jadi saya yakin betul kecurangan itu sangat kecil kemungkinan. Kemudian yang ketiga kita membuka helpdesk. Ya, Jadi helpdesk itu ada di satuan pendidikan, ada di cabang dinas dan ada di dinas pendidikan. Nah, itu kita buka. Nah, seperti evaluasi tahun kemarin kita betul-betul berkomitmen. Jika misalnya peserta didik itu merasa dirugikan akibat kelalaian dari teman-teman yang terlibat di dalam, itu bisa kita lakukan bahwa misalnya dibatalkan di awal, kita bisa terima lagi. Iya. Yang penting ada bukti memastikan bahwa ini memang otentik, bisa dipercaya. Nah, begitu juga sebaliknya kemarin.
ketika misalnya kecurangan itu atau kelalaian yang diakibatkan sehingga dia bisa lolos, tapi ternyata sebenarnya tidak memenuhi persyarat, kita batalkan. Nah kemarin itu ada 2 kita batalkan. Wah, gitu ya Pak. Kita batalkan. Dia sebenarnya sudah diterima, ternyata ketahuan di kemudian hari itu dipalsukan kartu keluarga. Oh, gitu ya. Ada yang Dipalsukan sejauh keluarga. itu. Nah, untungnya memang kita di awal sudah intens berkomunikasi, dibantu oleh teman-teman Dukcapil, sehingga persoalan itu kita serahkan keabsahannya kepada Dukcapil. Dan terbukti kita batalkan. Nah, begitu juga kejadiannya ada 3 kita luluskan. Oh, lulus. Karena ada kelalaian, ya biasalah dalam artian ini juga kan yang bekerja manusia dalam proses itu. Akan tetapi ya walaupun manusia kan ada batas toleransi ya. Iya, toleransi Nah, terhadap error. ada human error itu ada batas toleransi, tidak bisa juga kita biarkan. Nah sehingga kemarin itu ada 3 yang merasa dirugikan, itu anak. Kemudian kita, karena kita memang ada tim khusus membahas itu, kita rapatkan kembali dan terbukti bahwa itu anak dirugikan. Dia sebenarnya lulus, akhirnya kita luluskan. Jadi kita fair, komitmen dan konsisten di situ. Alhamdulillah. Seperti begitu. Itu ya. Iya. Wah, oke Pak. Ini kita pindah ke koordinasi Pak. Ya, jadi koordinasi dinas pendidikan untuk saat ini sudah dimulai ya Pak ke seluruh SMA dalam mempersiapkan pelaksanaan PPDB. Iya, jadi kita sudah jalan, sudah bahkan dari tahun kemarin, di akhir tahun kemarin kita sudah, proses ini sudah jalan. Kita bahkan sudah melakukan rapat-rapat koordinasi itu sudah ke-4 kali, baik dengan internal maupun juga eksternal. Bahkan yang hari ini pertemuan dengan Dukcapil itu sudah ke-3 kalinya. Nah, BPMP kita sudah 4 kali, Dinas Sosial sudah 2 kali kita lakukan pertemuan. Nah, tentu ingin kita pastikan bahwa keseluruhan proses-proses ini, tahapan ini itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Itu kalau progresnya boleh kita tahu Pak, itu sudah sampai pembentukan tim di tiap sekolah atau masih? Iya, jadi tim-tim di provinsi itu sudah ada SK. Oh, sudah ada SK ya. Pengajuan untuk ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, gubernur. Lalu sosialisasi juga ke cabang dinas dan sekolah itu sudah kami sampaikan. Nah, tahapan sekarang ini Juknis itu sudah kita 3 kali membahas secara serius, sehingga hasil draft-draft ini menuju finalisasi kita sampaikan ke cabang dinas dengan satuan pendidikan agar mereka juga kita beri ruang untuk memberikan masukan-masukan koreksi. Nah, dari hasil itu akan kita kunci finalisasi sambil menunggu regulasi updating dari kementerian. Karena kami janji menteri itu tanggal 6 Februari. 6 Februari. Bakal ada regulasi atau petunjuk Juknis pelaksanaan PPDB. Jadi gitu kenapa kita belum share kemana-mana Juknis ini? Karena memang kita menunggu masih di tanggal 6 Februari. Iya, kepastian Pak ya. Iya. Baik. Oke. Kita lanjut Pak. Oke, kalau misalnya kita berkaca dari pelaksanaan PPDB yang tahun kemarin Pak 2024 ya seperti yang kita tahu itu sudah semaksimal mungkin dilaksanakan kemarin. Namun kan masih ada kekurangan nih. Itu tantangan utama apa saja yang mungkin bakal dihadapi nih di PPDB 2025? Ya, baik. Jadi tantangan ke depan ini tentu karena tahun kemarin karena masih uji coba, hanya 1 kabupaten, hanya Kota Palu, tentu tantangan terbesar adalah melayani sistem PDB ini secara online di seluruh kabupaten kota. Nah, tentu tantangannya yang pertama rentang kendali jarak, lalu yang kedua tantangan adalah menyesuaikan kondisi-kondisi tertentu. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak juga sekolah-sekolah kita ini tentu yang belum siap dari sisi internetnya, sarana-prasarana. Lalu yang kedua, ya tentu juga tantangan sumber daya. Lalu selanjutnya secara geografis. Iya, geografisnya ada beberapa sekolah itu yang betul-betul berada di daerah-daerah 3T. Iya. Nah, tapi itu kita sudah memiliki kita sudah rumuskan lah. Sudah ada solusi-solusi atau pilihan-pilihan yang akan kita lakukan. Oh, gitu ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, salah satu
solusinya itu apa ya? Especially terkhusus untuk sekolah yang belum ada internet gitu atau yang susah jaringan di situ. Iya, jadi yang pertama ya salah satunya adalah tentu kita masih beri peluang ke mereka, beri kesempatan ada offline itu satu. Oh, offline ya. Akan tetapi online juga harus tetap dilaksanakan. Oh, online Terbatas lah. Online terbatas ya. Nah, kenapa kita harus paksakan seperti itu? Supaya juga sekolah ini ada tantangan. Tidak hanya menerima ya keadaan kami offline terus. Kita juga ingin memberi tantangan seperti itu. Lalu tentu nanti ada intervensi khusus lah dengan teman-teman begini. Oh, intervensi khususnya. Intervensi khusus. Nah, teman-teman yang betul-betul dari sisi prasarana itu siap. Nah, ini bisa membantu teman-teman kepada sekolah yang terbatas seperti yang tadi khususnya. Wah, oke, efektif sekali Pak, efisien sekali. Oke. Oke. Untuk akomodasi nih Pak, akomodasi untuk calon siswa dari keluarga yang kurang mampu. Upaya yang disiapkan Dinas Pendidikan itu apa ya, agar mereka mendapat akses ke pendidikan setara lah dengan orang lain. Betul. Jadi kaitan dengan kaitan dengan calon peserta didik yang seperti kasus-kasus seperti itu. Nah, tentu yang kita ingin pastikan bahwa hak mereka itu dengan kategori itu mereka harus dapatkan. Yang pertama yaitu tadi kita sudah melakukan kerjasama dengan dinas sosial. Oh, dinas sosial. Dari sisi keabsahan dokumen. Karena ya tentu yang kita harus pikirkan juga prinsip keadilan. Jangan sampai mengatasnamakan dia tidak mampu. Iya. Nah, sementara peluang itu yang dia gunakan. Iya. Nah, itu yang pertama dulu kita ingin pastikan. Lalu yang kedua ada jalur-jalur tertentu misalnya kayak Kawatuna ya. Kembali mungkin ke zonasi tadi. Iya. Nah, teman-teman di Kawatuna itu, anak-anak kita itu di sana kan tidak ada sekolah. Iya. Nah, di tahun ini tuh lebih kita pertegas lagi bahwa khusus SMA 2 Palu dan SMA 3 Palu, teman-teman yang dari sana, anak-anak dari Kawatuna yang tidak ada sekolah itu, mereka itu ada namanya kuota khusus. Oh, kuota khusus ya. Kuota khusus, sehingga tingkat kepastiannya lebih bagus. Kalau memang dari tahun kemarin sudah ada strategi bahwa ini dipastikan anak-anak ini mendapatkan akses, namun memang angkanya kita tidak tentukan. Gitu. Nah, tahun ini kita tentukan angka. Nah, tentu itu harus juga ada data dukungan. Nah, kita lagi minta data dukungan ini dari Dinas Kota, jumlah usia di sana yang kelas 3 SMP sekitar sana yang beralamat Kawatuna dan sekitarnya itu kira-kira ada berapa. Nah, sehingga misalnya kalau ada 50 tentu kita bagi. Di SMA 225, di SMA 325 tingkat kepastian. Nah, lalu dengan anak-anak yang tidak mampu tadi, ya tentu itu memang sudah diatur oleh negara, itu menjadi prioritas, sehingga nanti mungkin kuotanya juga kalau dimungkinkan bisa kita naikkan, bisa juga kita tambah mungkin 5%. Tapi yang hampir sudah dipastikan adalah jalur zonasi itu kita naikkan, sehingga betul-betul hak anak-anak itu yang di sekitar sekolah itu bisa terakomodir dengan baik. Oh gitu ya Pak. Terkait dengan kuota khusus tadi Pak, yang dari contohnya Bapak di Kawatuna. Iya, betul. Itu kan tadi Bapak bilang kalau nanti itu angka calon siswa ya yang umur SMP itu nanti akan dihitung. Berarti Dinas Pendidikan itu berupaya memberi kuota yang cukup dan pas gitu ya. Di mana akhirnya anak-anak itu tidak perlu memperebutkan gitu. Iya, kuotanya. Betul. Tahun kemarin memang ada prioritas anak-anak yang dari sana, namun memang angkanya kita tidak tentukan, sehingga hasil evaluasi kita tentu tingkat kepastiannya juga tidak bisa dijamin. Tidak bisa dijamin. Nah, tahun ini kita rubah. Tahun ini khusus jalur zonasi yang seperti kasus tadi yang sama sekali di lokasi itu tidak ada sekolah, kita akan lakukan inventarisasi data awal dulu, baru kita tentukan besarannya kira-kira
berapa yang bisa jumlah yang bisa diakomodir di dua sekolah ini, sehingga betul-betul tingkat kepastian itu bisa dijamin. Bisa dijamin. Iya, Oh, seperti itu. baik. Ya. Tadi juga Bapak udah jelaskan nih mengenai helpdesk, akan ada helpdesk Iya, betul. untuk mungkin orang-orang tua atau siswa nanti pendaftar yang kebingungan. Apakah ada sistem pendukung lain selain helpdesk Pak dalam menyampaikan mungkin pertanyaan atau keluhan? Iya, jadi kaitan dengan pengaduan atau pelaporan itu, kemarin sebenarnya kita sudah mendesain via WA itu. Oh, WhatsApp. Nah, ya via WA itu teman-teman itu kita layani sampai jam 10 malam. Oh, 10 malam ya. Jadi kami atur di helpdesk di dinas itu secara shift. Secara shift. Iya, jadi kita ingin pastikan ada yang bisa melapor langsung ke kantor dinas, ke sekolah maupun juga cabang dinas. Nah, kita buatkan juga sarana melalui via WA itu kita layani sampai jam 10 malam. Ah, gitu ya. Nah, tentu ini nanti ke depan tahun ini kaitan dengan helpdesk itu kita perkuat lagi di cabang dinas, lebih masif lagi. Lebih masif lagi, Ya, Pak. betul. Wah, luar biasa teman-teman. Ini upayanya udah sampai lembur nih untuk menangani hotline, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan teman-teman, kebingungan, silakan dihubungi nanti hotline Dinas Pendidikan atau helpdesk nanti yang akan dibagikan di masa mendatang ya Pak ya. Betul. Baik. Oke. Untuk pendekatan inklusi Pak yang akan diterapkan di PPDB 2025 bagaimana? Nah, itu memang kami menyadari tahun kemarin kita belum masif lah berpikir seperti itu. Namun memang saya lihat di satuan pendidikan itu teman-teman itu sudah memahami, sudah teredukasi di awal bahwa kaitan dengan pelayanan khusus itu ya. Nah, itu juga nanti akan kita pikirkan seperti apa sehingga di tahun kemarin tidak terulang, karena kita memang mendapatkan beberapa laporan ini. Oh iya, siap Pak. Ya, semoga lebih baik kita lagi. berjiwa besar bahwa itu bagian dari evaluasi, tentu kita ingin juga maksimalkan seperti itu. Wah, gitu ya Pak ya. Oke. Untuk meningkatkan nih kepercayaan publik, upaya apa aja yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi PPDB, Pak. Jadi kan Bapak udah tadi jelaskan kalau bakal ada fakta integritas, bakal ada kolaborasi dengan Dinas Sosial, Dukcapil untuk memastikan keabsahan untuk calon siswa-siswa yang bakal menerima mungkin afirmasi atau bantuan kan. Mungkin di mana misalnya saya orang tua nih Pak ya. Saya ingin tahu, wah Dinas Pendidikan ini kerjanya jujur nggak sih? Misalnya saya harus lihat di mana Pak ya? Mungkin ada di website mungkin atau di mana? Iya, jadi betul. Tentu memang prinsip-prinsip PPDB itu kan di situ. Transparansi, akuntabilitas, itu kita harus pastikan. Nah, di sisi aplikasi kita sendiri itu semua pendaftar itu atau orang tua yang mendampingi itu bisa memantau secara terbuka. Gitu ya Pak? Ya, jadi secara terbuka bisa memantau langsung proses-proses itu, proses mulai dari pendaftaran awal karena selalu ada report. Nah, report sistem kerjanya itu orang tua maupun juga siswa yang mendaftar yang bersangkutan itu akan mendapatkan laporan secara periodik. Laporan secara periodik itu yang dimaksud adalah ketika step tahapan itu yang dilalui pasti ada notifikasi. Oh, ada notifikasi. Itu dalam bentuk apa Pak? Melalui WA. Oh, WhatsApp ya? Maupun juga melalui email. Oh, email. Iya, email. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian yang selanjutnya dari sisi komitmen teman-teman ini untuk menjaga akuntabilitas, transparansi itu, ya alhamdulillah tahun kemarin kita itu diaudit 4 lembaga. 4 lembaga ya Pak? Ya, jadi Ombudsman itu intensif juga mengawal. Kemudian juga ada BPKP, Inspektorat, kita juga melaporkan ke KPK kemarin. Gitu. Hasil-hasil itu. Nah, sehingga alhamdulillah ada beberapa juga masukan dari, seingat saya dari BPKP, inovasi-inovasi itu dalam hal kerjasama karena kaitan kepercayaan tim keabsahan tadi semuanya resistensinya lebih tinggi ya. Gitu. Nah, sehingga ada saran BPKP bahwa kerjasama dengan lembaga eksternal tadi
termasuk Dukcapil, Dinas Sosial itu lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Kita ikuti itu, rekomendasi itu, sehingga sampai periode hari ini kita sudah 4 kali pertemuan dan itu akan diperkuat dalam bentuk MOU. Gitu ya Pak ya. Udah sangat lengkap ya teman-teman, lengkap Jadi kita banget. dikasih akses nantinya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti bakal ada pertanyaan nih, Ya. silakan diakses channel-channel informasi yang bakal tersedia Pak ya, Ya, yang akan betul. mendatang. Oke. Ya, pertanyaan saya nih Pak penutup. Ya. Pesan atau harapan Bapak Yunus kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB 2025 ini? Ya, pesan kami dari Dinas Pendidikan tentu harapan besar kita yang pertama PPDB ini bisa berjalan bagus, kemudian juga masyarakat itu bisa menaruh harapan besar kepada kami dan harapan itu ingin kita wujudkan. Ya. Yang pertama adalah umur sekolah itu kepastiannya harus mendapatkan akses. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua, tentu hal-hal nanti karena kita sadari juga bahwa di lokasi-lokasi tertentu itu tantangannya ada, belum ada sekolah, ada juga sekolah dari populasi yang ada berbanding dengan yang tersedia itu belum sesuai kebutuhan. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan yang pastinya adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam hal ini mewakili pemerintah memastikan bahwa semua usia-usia ini mendapatkan akses. Itu yang pertama tentu. Artinya pendidikan universal ya. Ya, pendidikan itu universal, tersedia bagi semua. Betul. Iya. Jadi ini sudah episode 3 dari Edu Talks. Terima kasih banyak untuk Bapak Yunus. Sangat membuka mata kita gitu. Terkait pembagian informasinya dan himbauannya. Jadi teman-teman sekalian, untuk PPDB 2025 tidak usah khawatir, sudah dibuatkan plan dan strategi yang sangat-sangat lengkap dan komplit dari bidang SMA. Silakan teman-teman lihat semua tadi poin-poin Pak Yunus tentang SDM, tentang challenge geografi dan peningkatan dari PPDB yang sebelumnya cuma di kota, sekarang akan jadi 13 kabupaten Pak ya. Luar biasa sekali. Ya, tentu harapannya kita Editolsing juga bisa mendukung poker kita. Iya, karena baik Pak. Harapannya jangkauan kita ini kan lebih meluas. Iya. Tentu ini adalah salah satu sarana ya. Iya. Sarana bisa membantu kita minimal masyarakat itu bisa mengetahui informasi-informasi apa saja. Siap Pak. Iya, gitu Pak. Dan untuk kecurangan teman-teman udah tadi diperjelaskan kalau akan ada fakta integritas, akan ada Dukcapil yang dilibatkan, dan akan ada hukuman berat bagi oknum-oknum yang insya Allah tidak bakal ada Pak ya. Jadi rest assured PPDB 2025 akan efisien dan bersih. Terima kasih atas waktunya Pak.